setia Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Kesempatan yang sangat berharga Tuhan di dalam ibadah berjemaah. Kami beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya betapa agungnya ibadah Tuhan hadir. Setiap pribadi pagi hari ini Tuhan, Tuhan mengetahui pergumulan masing-masing di dalam situasi kondisi sekarang ini. Mari Tuhan, Roh Kudus tolong satu persatu. Roh Kudus nyatakan belas kasihan Tuhan, karena hati Tuhan hati yang baik, hati yang penuh belas kasihan, yang mendengar seruan setiap pribadi dan keluarganya masing-masing. Firman Tuhan membekali pagi hari ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang panik terjerat situasi kondisi sekarang ini. Mari kita membaca di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan 21. Kitab Rut pasal 1 ayat 14 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begini kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Naomi ini berarti manis ya. Maniskah itu? Nama Naomi ini artinya manis. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Marah. Nah, Marah ini pahit, banyak kepahitan, itu Marah. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa
telah mendatangkan malah petaka kepadaku. Lihat, ya, menyalahkan Tuhan. Kekasih Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kukasihi di dalam Tuhan, kebenaran ini sangat penting di dalam kita menghadapi situasi kondisi sekarang ini, ya. Wabah virus COVID-19 bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah berat. Sekarang ini kalau saya perhatikan TV One dari tadi malam, berita-berita yang semakin bertambah korban-korban virus COVID-19 ini. Karena varian baru itu yang daya tularnya 70% itu sudah masuk Indonesia. Dan ini dari India juga. Kita lihat di TV One di India itu, lihat mereka berusaha mendapat kesembuhan di tempat suci Sungai Gangga, tapi justru mati. Mayat-mayat berkelimpangan di sungai, di jalan-jalan, di depan rumah tergeletak karena begitu banyaknya sampai tidak bisa tertangani. Nah, di Indonesia ini juga kita dengar di Jawa Barat, Jabodetabek, Jakarta. Nah, ini tentunya meresahkan, ya. Demikian juga dampaknya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kehidupan bangsa negara yang kita cintai, Indonesia ini. Nah, di sini kebenaran ini penting untuk kita hayati, kita simak, kita telisik, dan kita lakukan dalam hidup ini, sehingga kita terhindar dari wabah yang sedang melanda pandemi dunia ini dan Indonesia. Di sini kita sudah membaca, ya, kebenaran ini menunjukkan ada satu keluarga. Keluarga ini dengan kepala keluarga bernama Elimelek, dengan istri yang bernama Naomi, mempunyai 2 putra, Mahlon dan Kilion. Ini satu keluarga. Saat itu terjadi wabah di Bethlehem, di Israel. Jadi negara, ya, di Israel. Melanda juga kota di Israel, Bethlehem, Yehuda. Dan ini tentunya menjadikan panik karena juga terjerat karena ini wabah. Nah, tentunya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan keluarga ini. Mereka berencana pergi ke Moab. Nah, ini mereka cari jalan keluar, pindah, pergi ke Moab. Moab ini kota penyembahan berhala, ya. Masalah pindah itu lumrah. Saudara mungkin sekeluarga mau pindah ke Dili Tim-Tim, seperti dulu waktu saya jadi gembala GPPS di Dili Tim-Tim. Itu banyak keluarga-keluarga yang dari Surabaya untuk buka bisnis di situ. Keluarga-keluarga yang juga keluarga yang terdidik, ya, yang mampu. Ada keluarga dokter, ada keluarga pengacara, pindah ke Dili Tim-Tim. Waktu itu masih integrasi ke Indonesia. Sekarang kan sudah merdeka. Nah, di sini soal pindah itu lumrah, wajar. Kita kan di dalam situasi kondisi apapun untuk mengambil keputusan itu kan keputusan yang terbaik. Apalagi kita umat Tuhan harus sesuai firman Tuhan, itu pasti dan mutlak. Nah, kita lihat mereka pindah, itu lumrah. Tetapi kalau kita membaca komentari dari penelitian, menyimak, menelisik, mereka bukan sekedar pindah, tapi juga kompromis dengan keyakinan setempat. Nah, ini kompromis dengan keyakinan setempat. Ini yang
harus kita hati-hati. Kalau kita mencari jalan keluar, jangan sampai kita kompromis dengan hal-hal duniawi yang berdosa, dengan mistik-mistik yang berdosa, bahkan menghalalkan segala cara. Nah, mereka ini kompromis dengan keyakinan setempat. Perlu kita ketahui, strategi dari pekerjaan iblis itu selalu menawarkan keyakinan kompromis. Kita lihat seperti waktu Yesus diperlihatkan kemuliaan dunia ini, akan diberikan kepada Yesus, tetapi iblis ada syaratnya. Syaratnya adalah keyakinan kompromis. Di satu sisi Yesus boleh saja kepada Bapaknya. Di sisi yang lain, iblis menawarkan keyakinan kompromis. Iblis mengatakan, seluruh kemuliaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Jadi iblis tidak mempermasalahkan di satu sisi Yesus tetap kepada Bapaknya, tapi di sisi yang lain iblis minta disembah juga, keyakinan kompromis. Dan lihat, Yesus sangat tegas. Nah, ini perlu ketegasan dalam hal ini. Apa kata Yesus? Enyalah, hanya kepada Sang Pencipta Bapa Surgawi itulah engkau menyembah. Nah, ini dalam perjanjian lama strategi iblis sama. Ketika Musa di Gunung Sinai menanti hukum Tuhan, kita lihat Musa itu tidak turun-turun dari gunung. Nah, ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Bangsa Israel kurang sabar. Nah, ini seringkali saya melihat itu banyak orang kurang sabar. Kok Tuhan tidak jawab ya? Akhirnya menghalalkan segala cara, menyusahkan dirinya. Dan bahayanya seringkali terjebak, terjerat. Banyak yang panik sekarang ini, coba kita lihat. Ya, terjebak, terjerat dengan tawaran-tawaran yang ada. Sehingga mereka menjadi kacau, panik, bingung. Nah, ini saya harapkan jangan sampai saudara terjebak dengan tawaran yang ada kelihatannya baik. Seperti Amsal mengatakan, jalannya sepertinya baik, menolong, tapi ujungnya maut. Iblis itu seperti malaikat terang, dia bisa menyamar. Dia bisa menyamar sedemikian rupa sehingga saudara terjebak, terjerat. Hidup saudara menjadi panik, bingung. Apalagi situasi kondisi sekarang ini, mencari jalan keluarnya sampai begitu rupa, ya, sampai pikiran ini judek, mampet, dan segala cara dihalalkan. Akhirnya tambah terpuruk, tambah tidak karu-karuan. Nah, di sini karena kurang sabar menanti Tuhan, kurang sabar, Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktunya. Ketika Tuhan menolong kita tepat pada waktunya, kita akan hancur hati. Betapa Tuhan itu sungguh baik. Hatinya itu penuh belas kasihan. Kalau selama membaca surat Yakobus, penatua Yakobus. Yakobus ini penatua ya. Lihat, Ayub itu sampai hancur-hancuran, Tuhan tetap menolong. Ya. Istrinya yang harusnya menjadi penolong, pendukung, pendamping, malah suruh hujat Sang Pencipta itu. Dan perhatikan baik-baik, sampai terpuruk begitu rupa, tapi Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, perbuatan. Dia tidak berdosa. Dan akhirnya apa yang Tuhan sediakan? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan tertulis apa? Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hati Tuhan itu penuh, dikatakan penuh belas kasihan. Nah, ini
Jadi kalau datang kepada Tuhan itu jangan sampai mempertanyakan mana pertolongan Tuhan itu. Jangan sampai. Kita tetap mantap, komitmen, dan tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan kita. Komitmen. Sekalipun kita melihat kenyataan kok belum terjadi, sekalipun kita harus rugi atau disusahkan orang. Tetapi kalau semuanya itu karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan apa? Datang bertobat, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan saudara. Itu pasti. Kalau mau datang kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun. Kekasih Tuhan, karena kurang sabar, ini terjebak di dalam kompromis iblis. Di satu sisi bangsa Israel ini boleh tetap kepada Tuhan Sang Pencipta, tetapi di sisi yang lain, kurang sabar. Bangun patung anak lembu emas, menyembah. Lihat keyakinan kompromis. Dan apa yang terjadi? Kalau kita memperhatikan setelah itu, kehidupan bangsa Israel, kepahitan demi kepahitan terjadi. Saya sudah banyak melihat beberapa orang, karena masalah kehidupan ini, padahal semua orang itu sama, siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun keyakinannya, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sama masalah yang dihadapi. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus, ada masa depan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dia hidup. Maut itu sudah dikalahkan. Yesus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Beda, kita punya Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita mantap dalam situasi kondisi apapun. Mungkin kita rugi, disusahkan. Yesus jawaban satu-satunya. Dia adalah penolong kita. Kekasih Tuhan, di dalam di dalam kitab Yeremia, betapa pahitnya mereka yang meninggalkan Tuhan. Membangun kolam yang bocor di sana, bocor di sini. Lihat, keluarga Elimelek ini pindah ke Moab, itu lumrah. Merencanakan sesuatu yang baik, tentunya berdasarkan firman Tuhan. Tetapi karena terjebak dengan keyakinan kompromis, seperti umpamanya kita, seperti sekarang KTP Kristen, tapi kompromis dengan jimat-jimat perdukunan. Ini masalahnya, keyakinan kompromis. Lihat, ketika pindah ke Moab, kepala keluarga meninggal. Saat itu putranya Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab, Orpa dan Rut, menjadi istri dari 2 putra keluarga Elimelek ini. Perjalanan waktu beberapa tahun, sekitar 10 tahun, maka lihat, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Akhirnya keluarga ini tinggal 3 orang ibu rumah tangga, Naomi, menantunya Orpa dan Rut. 3 orang ibu yang menjadi janda. 3 orang ibu yang menjadi janda. Sama-sama mengalami masalah yang sama. Ditinggal mati suaminya masing-masing. Sehingga keluarga ini tinggal 3 ibu janda. Ibu rumah tangga Naomi
menantunya Orpah dan Rut. Ini sama-sama mengalami masalah yang sama, kesulitan kesukaran yang sama, ditinggal mati suaminya masing-masing, menjadi janda, 3 ibu janda ini. Tetapi kalau kita menelisik kebenaran firman Tuhan ini, sikap mereka menghadapi masalah itu berbeda satu dengan lainnya. Nah, demikian juga kita sekarang ini menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Sekarang ini kita masing-masing yang harus menjaga diri kita masing-masing. Ini resiko nyawa loh. Kalau sudah kena ada penyakit bawahan itu, ada saya dengar di TV, masuk rumah sakit mati, masuk rumah sakit mati, ada yang dablek, ya. Kalau sudah parah, bawa masuk rumah sakit langsung mati. Ini resiko nyawa. Jadi setiap saudara pribadi itu menjaga kesehatan saudara. Kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kita menghadapi masalah yang sama. Tentunya dari pelajaran Alkitab ini, dalam situasi kondisi yang sama, sampai mereka memutuskan supaya pindah tempat. Tetapi pandemi ini mendunia, pandemi seluruh negara kena, termasuk Indonesia. Kita mau lari kemana? Kita masing-masing menjaga kesehatan kita sendiri, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Harus kita jaga supaya pelayanan kita efektif. Jangan ngawur. Ada jemaat di sini datang kepada saya minta konseling. Dia bawa istrinya. Istrinya itu aktivis di gereja lain yang suka kebangunan rohani. Istrinya dinasihati pakai masker, bantah, ngotot, tidak mau. Datang ke sini saya nasihati, pakai masker bu. Oh tidak perlu. Zaman Yesus tidak pakai masker. Loh, zaman Yesus kan beda. Kemudian saya bilang, loh ibu datang ke sini pakai apa? Mobil. Ya mestinya ibu itu ya harus sesuai dengan zaman Yesus. Mestinya pakai onta, jangan pakai mobil. Ya. Nah ini ada yang dablek loh. Sampai begitu rupa ekstrimnya. Nah ini jangan terus iki Allah, wes gak perlu masker. Akhirnya kena semuanya. Ini harus kita berhikmat juga. Di dalam Amsal pasal 22 dikatakan orang bijak melihat malapetaka, dia menghindar. Tapi orang bodoh jalan terus, akhirnya kena celaka. Nah ini, dan tidak etis kemudian kalau sudah kena celaka salahkan Tuhan. Karena firman Tuhan itu untuk panduan kita menjalani hidup ini. Nah kekasih Tuhan, kita lihat 3 orang ibu ini mengambil sikap yang berbeda. Sama-sama dalam situasi kondisi yang sama. Ditinggal mati suaminya menjadi janda. Demikian juga situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini sama. Tapi sikap saudara satu dan lain tentunya berbeda. Nah kita belajar di sini. Lihat bagaimana sikap Orpah, menantu ini. Dia meninggalkan keluarga dan juga pasti kembali kepada keyakinan yang lama. Meninggalkan Tuhan. Nah ini jangan sampai terjadi. Sesusahnya kita dari dampak yang kita hadapi ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Betapa pahitnya kita meninggalkan Tuhan. Itu pasti. Saya sudah banyak melihat ya orang yang meninggalkan Tuhan itu, atau kompromis, dijauhkan kiranya. Naomi, nama Naomi ini manis. Dia selalu dipanggil manis. Tapi ketika dia mengalami kepahitan ini, ya dia bersungut-sungut. Dia mengeluh tentang nasibnya. Bahkan
Tidak sepatutnya dia mengeluarkan kata-kata yang mengatain Tuhan itu. Kita ini siapa? Tuhan bisa katakan malam ini juga saya cabut nyawamu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ingat baik-baik, hidup ini jangan spekulasi. Karena kekekalan itu kekal. Jangan sampai masuk neraka. Api yang tidak pernah padam. Ulat-ulat yang tidak pernah mati itu selama-lamanya. Sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Itu sebabnya saya sangat takut akan Tuhan. Jangan sampai ada dosa-dosa. Pikiran kotor pun saya tidak izinkan dalam pikiran saya. Kalau saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang takut Tuhan, lebih baik saya jadi pengusaha. Karena apa? Betapa ngerinya neraka itu. Hidup ini jangan main-main. Jangan ada dosa-dosa tersembunyi. Jangan ada skandal-skandal tersembunyi. Jangan sampai Tuhan katakan ketika kita menghadap Tuhan, aku tidak kenal engkau, enyalah engkau. Masuklah dalam kegelapan yang paling gelap. Itu kena api yang begitu panas sekali sampai menjadi gelap. Siksaan kekal. Sekali masuk tidak bisa keluar. Itu sebabnya hidup ini jangan spekulasi. Hidup kita harus takut akan Tuhan dan gentar dengan Tuhan. Kerjakan keselamatan itu. Filipi 2 ayat 12. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Dan hidup ini fana adanya. Kematian bisa menjemput kapan saja. Jangan sampai kita terperdaya dengan usia muda. Kematian bisa mencabut kita kapan saja. Jangan kita terperdaya dengan tubuh yang sehat. Kematian bisa datang kapan saja. Tidak terduga-duga. Itu sebabnya betapa hidup ini harus siap. Kita lihat Naomi bersungut-sungut. Nah, Ruth ini dia setia kepada Tuhan. Dia setia. Ini yang harus kita perhatikan. Dalam Amsal 19 dan 20, karakter yang disukai Tuhan itu setia. Banyak orang baik, tapi sulit cari orang setia. Setia kepada Tuhan. Setia itu dalam situasi kondisi apapun. Sekalipun dia dirugikan, disusahkan, dia tetap mantap di dalam Yesus. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Yudas. Di sini bukan Yudas si pengkhianat, murid si pengkhianat. Ini saudara Yesus. Kita membaca bagaimana situasi kondisi akhir zaman. Jangan sampai kita masuk bilangan orang yang demikian. Lihat Yudas pasal 14 sampai dengan 16. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 16. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam. Henok ini selalu bergaul dengan Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya, nah ini sungguh, tenan loh. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Orang fasik ini orang yang kelihatannya hidupnya agamawi tapi tidak peduli Tuhan. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista, nah ini yang diucapkan orang-orang yang berdosa, yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Nah ini, hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah ini kesempatan banyak penipu-penipu. Jangan karena saudara membutuhkan sesuatu, uang dan lain sebagainya, terjerat sampai hidup saudara tidak karu-karuan. Ini belajar berpada kepada Tuhan. Kebutuhan saudara datang pada Tuhan. Nanti Tuhan buka keran-keran baru bagi saudara. Ini jangan sampai terjebak, jangan sampai terjerat. Jangan karena tawaran yang kelihatan memberi jalan keluar, tapi akhirnya menyusahkan saudara. Nah, ayat yang terakhir ini yang kita lakukan. Jangan sampai kita
terjebak, menjadi panik hidup saudara karena terjerat. Yang terakhir 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Nah, ayat ini sudah sering dibaca, tetapi kita perhatikan baik-baik. Mulai ayat 14 sampai dengan 22. Ini yang saudara perlu lakukan dalam hidup sekarang ini. Ini 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, kita harus tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Sekarang banyak orang tawar hati ya. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini ayat 15. Perhatikanlah ini. Perhatian. Supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, ini tetap bersukacita senantiasa. Maksudnya di sini suruh nyanyi puji Tuhan, nyanyi pujian bagi Tuhan. Tetaplah berdoa, sekalipun situasi kondisi apapun tetap berdoa. Sekalipun dirugikan, disusahkan, berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan mau bagi saudara. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Naikkan pujian pengagungan bagi Tuhan. Janganlah padamkan roh, jangan tawar hati kalau ada masalah. Tetap mantap di dalam Yesus. Dan jangan anggap rendah nubuat ini firman Tuhan yang berbicara ya, bukan di luar firman. Mazmur 19, firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ditambah lagi. Kemudian ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam situasi kondisi yang saya hadapi sekarang ini, ya, ketika mengambil keputusan kelihatannya baik, tapi hati-hati. Iblis bisa seperti malaikat terang. Uji dengan firman Tuhan, uji. Dan jauhkanlah dirimu segala jenis kejahatan. Ini, jangan sampai ambil keputusan kelihatannya baik tapi ada motivasi yang tidak betul, kompromis. Ya, harus tetap sesuai firman Tuhan. Tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Pasti Tuhan jawab saudara dengan cara Tuhan sendiri. Setiap orang Tuhan punya cara sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, harapan kami adalah Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Yesus satu-satunya penolong kami yang sejati. Ketika kami dalam situasi kondisi apapun, kami tetap tersungkur kepada Yesus. Karena hati Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan Maha Penyayang. Setiap umat yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan. Orang-orang pilihan siang malam berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti melihat. Karena hati Tuhan baik, pasti menolong tepat pada waktunya. Jangan kami terjerat oleh tipuan-tipuan iblis, bapak pembohong. Dia bisa seperti malaikat terang. Kami mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Setiap pribadi pagi hari ini Tuhan, mari tangan saudara-saudara taruh di tubuh saudara masing-masing. Mungkin saudara kena dampak, saudara sedang bingung, panik. Saudara sekarang ini mungkin sudah terjerat, bingung dengan jalan keluarnya. Mari taruh tangan saudara di tubuh saudara masing-masing. Setiap tangan Tuhan, tangan Yesus yang berlubang di kayu salib, menjamah setiap pribadi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi pagi hari ini, keluarga mereka masing-masing yang dalam kesulitan, hati Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan tolong satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi dan keluarganya. Kami yakin Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan.
tidak akan dipermalukan Tuhan. Tuhan tolong satu persatu. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan, kuduskan dan berkati setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan maupun perpuluhan, petugas kolektan, jalan hidup orang benar. Puji Tuhan. Shalom. Ibadah minggu ya tetap jam 6 pagi 1 jam, kemudian sore hari setengah 4 sore. Ya, nah ini situasi kondisi Indonesia. TV One sudah memberitakan ya untuk sekarang ini wabah ini semakin meningkat. Jadi ya kita ini kan berjalan sesuai aturan dari pemerintah. Karena banyak ayat menunjukkan pemerintah itu wakil Tuhan. Masa kita melawan pemerintah ya? Jadi kita harus siap-siap menunggu berita dari pemerintah. Ya, nah kita masih menjalani sesuai dengan keputusan PPKM ya. Diizinkan separuh dari kapasitas ruangan yang ada. Dan kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita bergantung kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Karena sekarang ini banyak yang klaster-klaster di institusi-institusi. So bisa perhatikan di TV, ya media komunikasi. Nah, kita tetap mendoakan saudara, kami tim doa tetap jalan, mendoakan. Demikian juga protokol kesehatan kami sangat-sangat ketat sekali. Ya, Tuhan lindungi kita semua. Ya, nah
Untuk khotbah-khotbah bagi mereka yang tidak bisa hadir karena usia lanjut, anak-anak itu tidak boleh ya, rentan ya. Maka khotbah-khotbah online tetap jalan ya, selama aktivitas dari Senin sampai Minggu tetap jalan. Puji Tuhan. Dan kita selalu hati-hati karena pemerintah sudah dari peraturan ganti pelaturan sampai sekarang akhirnya PPKM diizinkan karena dampaknya ya. Nah, kita berdoa untuk bangsa negara kita yang kita cintai ini. Puji Tuhan. Demikian juga setiap pribadi harus perhatikan disiplin. Sekarang adalah setiap pribadi yang menjaga kesehatannya, bertanggung jawab dalam kesehatannya. Jangan sampai menjadi OTG, carrier bagi keluarganya. Banyak terjadi ini. Karena anggap keluarga sendiri jadi sakarepe keluar masuk. Di Puskesmas Arjuna itu ditulis karena tidak cuci tangan. Jadi di rumah masing-masing itu disediakan ember, sabun antiseptik supaya anggota keluarga saudara tidak sakarepe keluar masuk. Nah, itu banyak terjadi. Puji Tuhan, kita akan dengar klaster dari Satgas. Suendro. Saudara Suendro. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita pada hari ini dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan lancar untuk memberi rasa aman dan nyaman saat kita beribadah, bahwa ruangan ini selama ini sebelum ibadah disemprot dengan disinfektan dan penyinaran sinar UV untuk memberikan rasa aman buat kita. Selesai ibadah juga ada penyemprotan kembali. Jika Bapak Ibu dirasa kurang sehat atau sakit, jangan dipaksakan untuk datang beribadah di gereja. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online di rumah. Saya menyampaikan protokol kesehatan bahwa pada saat kita keluar ruangan ibadah ini, agar kita tidak terjadi kerumunan, dapat melalui pintu-pintu yang kita ketahui. Bagi Bapak Ibu yang duduk di lantai 1 Arjuno, dapat keluar melalui pintu samping. Jadi Bapak Ibu yang duduk di lantai 1 Bromo dapat keluar melalui pintu pada saat Bapak Ibu masuk. Dan sedangkan Bapak Ibu yang duduk di bawah balkon dapat keluar melalui pintu samping podium. Saya berharap kita semua dapat mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kami memuji kebesaran Tuhan. Glory, glory, glory. Bersama umat-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak berubah. Kami memuji kebesaran-Mu. Glory, 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 glory. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran Tuhan. Besar, ya Tuhan, bersama umat-Mu Tuhan, kami memuji membesarkan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, 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 glory.
Segala puji, syukur dan hormat bagi Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat setiap pribadi dan keluarga jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan saudara. Tuhan memberkati kesehatan saudara. Mari Tuhan kami mohon jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimasyurkan. Mari Tuhan bungkus setiap pribadi dan keluarga mereka dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang sempurna. Virus seganas apapun tidak bisa tembus, karena darah Yesus kudus dan suci. Setiap pribadi dan keluarganya dilindungi Tuhan. Mereka taat kepada apa yang diinstruksikan pemerintah sebagai wakil Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Para pemimpin pemerintahan diberi hikmat untuk mengatasi wabah COVID ini Tuhan. Demikian juga kepolisian, TNI, ABRI. Mereka diberikan hikmat dan kekuatan. Mari Tuhan supaya NKRI tetap terjaga, terpelihara. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.